Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya episode 44. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Aira, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, ucap Adam serius. Dia perlahan duduk di samping Aira. Terlihat wajahnya yang gugup dan ragu. Lalu dia memberanikan diri menatap Aira. Dia merasa ini adalah saatnya dia mengeluarkan semua yang dia rasakan. Aku juga ingin mengatakan sesuatu, balas Aira. Aira menghela nafas berat. Dia merasa hari-hari yang dilaluinya saat ini lebih berat dari biasanya. Terlebih dia harus menyaksikan suaminya yang bersikap layaknya seorang pria asing yang sama sekali tidak mengenalinya. Walaupun Adam tetap bersikap baik, hanya saja Aira bisa merasakan bahwa Adam hanya sekedar berperan sebagai suaminya, tapi hati Adam tidak menjadi miliknya. Berbagai hal dia lakukan, memperlihatkan foto pernikahan mereka. Aira bahkan berusaha membuka momen yang pernah mereka lalui bersama, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Kamu duluan saja, katakan. Apa yang kamu mau sampaikan ke aku? Ucap Adam. Suasananya tiba-tiba menjadi tegang. Aku ingin kita melakukan pernikahan ulang, bulan madu ke Paris, sama seperti yang kita lakukan dulu. Aku yakin kalau kita melakukan itu, kamu bisa sedikit mengingat sesuatu, ucap Aira. Dia berharap dengan melakukan semua itu, perlahan Adam akan kembali mengingat dirinya. Terlebih yang dia inginkan, Adam bisa kembali mencintai dirinya seperti dulu lagi. Bagi seorang istri, cinta dan perhatian seorang suami sangatlah penting. Cinta itu yang bisa menguatkan, membuat bahagia dan bersemangat. Tapi saat ini, Aira tak mendapatkan cinta ataupun perhatian sama sekali dari Adam. Dia seperti orang asing bagi Adam, dan cinta itu hanya sepihak saja. Tidak, aku tidak mau. Aku lelah berusaha mengingat semuanya. Itu yang ingin aku katakan, balas Adam. Aku juga lelah, tapi kita masih bisa berusaha. Aku mencintai kamu, Adam. Aku sangat merindukan kamu yang dulu, ucap Aira. Berusaha apanya? Aku capek dengan hidup yang tidak nyaman seperti ini. Mulai sekarang, aku ingin menghentikan semuanya. Jangan pernah mencoba memaksaku untuk mengingat apapun lagi. Adam kemudian melepaskan cincin pernikahan mereka, lalu mengambil tangan Aira dan menyimpannya di atas telapak tangan Aira. Tentu saja Aira merasa sesak menerima cincin pernikahannya itu. Maksud kamu apa? Mata Aira mulai berkaca-kaca. Aku tahu kamu wanita yang baik, tapi bagaimana mungkin aku memaksakan diri? Aku ingin menjalani kehidupanku yang sekarang, dari awal lagi. Aku sudah mengikuti semua keinginanmu untuk membuka kembali ingatanku, tapi kenyataannya tidak ada hasil kan? Jadi sudahlah, hentikan semuanya. Aku lelah, Aira, ungkap Adam. Lelah, itu yang Adam rasakan. Dia terbebani dengan tuntutan dari dalam dan luar dirinya untuk membuka memori lamanya. Setelah dia berpikir panjang, dia memilih ingin melanjutkan hidupnya saja tanpa perlu mengingat masa lalunya lagi. Aira yang awalnya mencoba menahan air matanya agar tidak tumpah, namun akhirnya keluar juga. Baiklah, tidak perlu mengingat semuanya.
Kita bisa mulai dari awal sama-sama. Kita jalani dari awal lagi, pinta Aira dengan perasaan terluka. Bagaimana mungkin? Kamu tahu bagaimana rasanya terbangun dalam keadaan tiba-tiba sudah menikah dengan wanita hamil yang sama sekali tidak aku kenal. Kaget, marah, kesal, takut, stres. Aku sudah berusaha menjadi suami yang baik, tapi tetap saja aku merasa asing. Jadi, mau kamu apa? Maksud kamu apa melepaskan cincin pernikahan kita? Tanya Aira menatap dengan air mata yang terus mengalir. Aku ingin kita melanjutkan hidup masing-masing saja. Aku yakin kamu bisa bahagia daripada hidup bersama suami yang tidak mengenali kamu sama sekali. Ucap Adam yang kemudian berdiri hendak keluar dari kamar itu. Sementara tangisan Aira semakin pecah mendengar perkataan Adam. Adam sebenarnya merasa kasihan pada Aira, tapi dia sendiri bingung. Dia tidak ingin melihat Aira terus merasa sakit saat dirinya tidak bisa bersikap layaknya seorang suami yang mencintai istrinya. Walaupun Adam sudah berusaha tetap bersikap baik sebagai suami, tapi dia tidak mampu menjadi Adam yang dulu, seperti yang Aira inginkan. Adam pun membiarkan Aira menangis sendirian. Dia langsung keluar dari kamar itu begitu saja. Ada rasa sesak dalam hatinya saat melihat Aira terluka dan menangis. Tapi dia merasa harus melanjutkan hidup dengan lebih baik tanpa harus melihat ke belakang lagi. Adam berjalan menuruni tangga, lalu duduk di sofa sambil terus berpikir. Tiba-tiba saja Aira datang menghampirinya. Adam, ucap Aira memanggilnya. Saat Adam menoleh, dia melihat tak ada lagi air mata di wajah Aira. Walaupun matanya masih sedikit basah, namun wanita yang ada di depannya itu nampak tegar. Ada apa? Apa masih ada yang perlu kita bicarakan? Tanya Adam. Kita tidak bisa berpisah karena aku sedang hamil. Aku ingin membuat kesepakatan sama kamu. Kesepakatan apa? Aku akan tetap bertanggung jawab atas bayi itu nantinya. Kalau memang itu yang menjadi kekhawatiranmu, jawab Adam. Bukan itu. Aku tidak akan lagi berusaha membuatmu mengingat semuanya. Tapi selama beberapa bulan ini, aku hanya ingin kamu berusaha mencintai aku. Kasih aku kesempatan untuk membuat kamu jatuh cinta lagi. Jika saat nanti aku melahirkan dan belum berhasil membuat kamu jatuh cinta, kamu boleh menceraikan aku. Adam terdiam berpikir. Selama ini, Aira memang sangat baik padanya. Melihat bagaimana Aira berusaha, bahkan sampai detik ini, Adam percaya kalau dirinya dulu pasti mencintai Aira. Tidak ada salahnya aku setuju. Dia wanita yang baik, tegar. Dia wanita yang hebat, ucap Adam dalam hati. Kenapa kamu diam aja? Kalau kamu mau pikir-pikir dulu juga nggak apa-apa. Aku akan tunggu keputusanmu, ucap Aira. Dalam keadaan seperti ini, Aira berpikir bahwa dirinya harus lebih ekstra bersabar, bukan malah menyerah. Dia harus memaklumi keadaan Adam yang sekarang. Adam pun pasti mengalami hari-hari yang sulit karena tak mengenal apapun. Aku setuju, jawab Adam yakin. Jika dia akhirnya bisa mencintai Aira, dia merasa tidak ada ruginya sama sekali mencintai wanita seperti Aira. Aira tersenyum tipis, kemudian mengambil tangan Adam lalu memasukkan cincin pernikahan yang Adam lepas tadi ke jari Adam kembali. Kamu pakai ini. Aku akan membuat kamu terus memakai dan menyimpan cincin pernikahan kita ini
sampai kamu tidak akan pernah berpikir untuk melepaskannya lagi, ucap Aira yakin sambil menatap Adam. Adam pun mengangkat wajahnya, lalu menatap Aira. Ada rasa kagum dalam dirinya, melihat wanita berani dan percaya diri seperti Aira. Dia pun terus menatap wajah Aira dan melihat senyum tipis di wajahnya. Mungkin karena sifat Aira yang seperti ini yang membuat aku dulu mencintai dia, batin Adam. Aku tahu kamu menjalani ini semua dengan berat, sama seperti aku. Aku bisa memaklumi, pasti berat rasanya menjadi kamu. Pasti lelah rasanya berusaha untuk terus mengingat. Karena itu, aku tidak akan berusaha membuatmu mengingat apapun. Aku hanya ingin berusaha membuatmu jatuh cinta lagi sama aku di kehidupanmu yang sekarang, tanpa kamu harus melakukan apapun. Biar aku yang berusaha, ucap Aira lembut dengan senyumannya yang semakin mengembang sambil memegang tangan Adam. Adam mengangguk tersenyum. Entah kenapa kata-kata Aira begitu menenangkan baginya. Beberapa saat kemudian, Roni dan Vina mengetuk pintu. Adam pun langsung tersentak setelah dia terhanyut saat menatap wajah istrinya itu. Aku buka pintunya dulu, ucap Aira yang dijawab anggukan oleh Adam. Dia pun bergegas membuka pintu dan mempersilahkan Roni dan Vina masuk ke dalam. Mereka pun duduk bersama di ruang tamu. Roni, Vina, kenapa kalian gugup begitu? Ada apa? Coba ceritakan, tanya Adam melihat raut wajah mereka yang tidak seperti biasanya. Terlihat jelas kalau mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi seolah merasa takut dan ragu. Begini, kami kesini mau pinjam uang kalau kalian tidak keberatan membantu kami, ucap Vina. Tentu saja, butuh berapa? Nanti Aira yang transfer ke nomor rekening kalian ya. Kalian sudah menolong aku waktu itu. Tentu saja, aku akan membantu kalian, jawab Adam dengan senang hati. Adam memang orang yang selalu ingin membalas budi pada orang lain. Sementara Aira mulai curiga pada dua orang itu.